Halo, kita langsung mulai aja ya. Ini ada rangkuman penting nih, pelajaran agama Islam buat kelas 4 semester 2. Sumbernya catatan poin-poin gitu. Nah, kita mau coba bedah bareng-bareng, biar kamu gampang ngertinya. Santai aja, kayak lagi ngobrol. Siap ya? Oke, yuk kita lihat. Siap, betul banget. Kita lihat inti-intinya aja, dari surat Al-Quran sampai kisah Nabi. Biar kamu dapat poin pentingnya dari catatan ini. Oke deh. Yang pertama, ini ada surat At-Tin. Ingat nggak surat ke-95 di Al-Quran? Ayatnya cuma 8. Pendek ya? Iya, pendek. Isinya itu keren banget. Tentang Allah, ciptain kita, manusia, itu dalam bentuk paling bagus. Terus, surat ini juga ngingetin pentingnya iman sama berbuat baik. Oh ya, ini turunnya di Mekah. Nah, nyambung soal iman nih, salah satu yang penting banget itu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul, maksudnya gimana tuh? Maksudnya kita percaya, yakin gitu, kalau Allah itu utus para Rasul. Kayak Nabi Muhammad buat ngajarin kebaikan ke kita semua. Para Rasul ini jadi contoh baik buat kita. Istilahnya uswatun hasanah. Oh, uswatun hasanah. Teladan yang baik ya. Berarti Rasul itu orangnya hebat-hebat dong ya? Punya sifat khusus gitu? Betul, ada 4 sifat wajib yang pasti dimiliki Rasul. Pertama, sidik. Sidik, apa tuh artinya? Sidik itu artinya selalu jujur. Bener terus omongannya, perbuatannya juga. Nggak pernah bohong. Oke, jujur. Terus yang kedua? Kedua, amanah. Artinya bisa dipercaya banget. Kalau dikasih tugas atau janji, pasti ditepati. Kayak kalau kita pinjem barang teman terus dibalikin, itu amanah bukan? Nah, itu contoh kecilnya, betul. Terus yang ketiga, tablik. Tablik. Artinya menyampaikan. Jadi semua ajaran dari Allah itu disampaikan ke umatnya. Nggak ada yang disembunyiin sama sekali. Oke, jujur, dipercaya, menyampaikan. Satu lagi apa? Yang keempat, fatonah. Artinya cerdas banget, pinter. Jadi Rasul itu bisa ngerti masalah dan cari solusi paling bagus. Wah, keren ya. Jujur, amanah, tablik, fatonah. Kalau ada sifat wajib, berarti ada juga dong sifat yang nggak mungkin, yang mustahil dimiliki Rasul. Tentu, ada sifat mustahil. Kebalikannya persis. Ada kitsib, artinya bohong. Lawannya sidik tadi. Oh ya, kebalikannya ya. Terus khianat, nggak bisa dipercaya. Itu lawannya amanah. Ada kitman, menyembunyikan ajaran. Lawannya tablig. Sama baladah, artinya bodoh. Lawannya fatonah. Oke, paham-paham. Ini penting ya biar kita tahu betapa sempurnanya para Rasul itu. Betul. Tugas utama mereka kan memang itu, menyampaikan wahyu, bimbing kita ke jalan yang benar. Oke, selain soal Rasul, di rangkuman ini ada juga tentang akhlak baik sehari-hari. Ada silaturahmi. Itu apa sih biar gampang? Silaturahmi itu intinya jaga hubungan baik. Gampangnya ya kamu baik sama saudara, sama teman-teman, sama tetangga, jenguk yang sakit, main bareng, gitu deh. Manfaatnya apa tuh jaga silaturahmi? Wah, banyak. Katanya bikin persaudaraan makin kuat, rezeki bisa jadi lancar, umur berkah, dan pastinya Allah jadi sayang sama kita. Bagus ya. Selain itu ada lagi nggak? Ada lagi, tolong menolong. Tapi, dalam kebaikan ya, bukan tolong menolong pas ulangan nyontek. Hahaha, ya dong. Maksudnya gimana tolong menolong dalam kebaikan? Ya, misalnya ada teman kesulitan belajar, kita bantu ajarin, atau bantu orang tua di rumah, pokoknya bantu dalam hal-hal yang baik. Terus ada juga tasamuh. Tasamuh, kayak toleransi gitu ya? Betul, toleransi, menghargai perbedaan. Misalnya temanmu beda pendapat, ya kita hargai aja, jangan malah dimusuhi. Ini beda banget sama sifat munafik. Nah, munafik itu apa? Sering dengar tapi kadang bingung. Munafik itu ciri-cirinya nih, kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka nggak ditepati, terus kalau dikasih kepercayaan, malah hianat atau curang. Nah, sifat kayak gini harus kita jauhi banget. Oke, dicatat. Jauhi sifat munafik. Nah, ngomong-ngomong soal contoh baik, ini ada bagian seru soal Nabi Muhammad waktu di Madinah. Katanya langkah pertamanya keren banget ya. Iya, keren banget. Pas Nabi Muhammad sampai di Madinah, langkah pertamanya itu langsung bangun masjid. Pertama Masjid Kuba, terus Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ya. Itu cuma buat sholat aja. Nah, itu dia. Ternyata nggak cuma buat sholat.
Masjid Nabawi itu jadi pusat kegiatan umat Islam waktu itu. Pusat kegiatan gimana maksudnya? Ya, tempat belajar agama, tempat ngumpul buat diskusi, musyawarah gitu, cari solusi bareng-bareng. Pokoknya rame dan banyak manfaatnya. Wah, serbaguna ya masjidnya? Iya, terus Nabi juga melakukan hal hebat lain. Beliau mempersatukan dua kelompok besar di Madinah. Kaum Muhajirin, itu yang hijrah dari Mekah, sama kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Disatukan gitu ya, biar akur. Betul, biar akur dan kuat. Itu namanya membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. Nabi juga sangat menghargai perbedaan pendapat loh. Selalu ajak musyawarah. Hebat banget ya Nabi. Katanya ada aturan main juga ya di Madinah. Ada, namanya Piagam Madinah. Semacam perjanjian gitu. Isinya aturan hidup bersama di Madinah. Ada soal toleransi antar umat beragama. Jadi walau beda agama tetap rukun. Terus soal jaga keamanan bareng-bareng, saling bantu. Ini contoh bagus banget membangun masyarakat damai. Keren ya. Nah, balik ke ibadah tadi. Di rangkuman disebut sholat Jumat sama sholat tahajud. Bedanya apa tuh? Kalau sholat Jumat, itu sholat wajib khusus hari Jumat buat laki-laki muslim. Ada perintahnya di Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Wajib dikerjakan berjamaah di masjid kalau bisa. Oke, wajib ya buat laki-laki. Kalau tahajud, Nah, kalau sholat tahajud itu sholat sunnah. Dikerjakannya di malam hari setelah tidur. Hukumnya sunnah mu'akkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Bagus banget buat dikerjakan. oh sunnah tapi dianjurkan banget ya. Terus, ini yang terakhir nih. Soal baca Al-Quran, kayak surat At-Tin tadi, katanya ada aturan bacanya ya? Iya betul, itu namanya ilmu tajwid, biar bacaan Al-Quran kita benar dan bagus didengarnya. Ada aturan kapan dibaca jelas, kapan samar-samar, kapan masuk sambil dengung. Contohnya gimana tuh? Misalnya ada hukum bacaan izhar, itu kalau ada nun sukun atau tanwin, ketemu huruf tertentu, bacanya harus jelas N-nya. Ada ikhfa, bacanya agak samar, ada idgham, suaranya masuk ke huruf setelahnya, ada yang pakai dengung, bihunnah, ada yang nggak pakai bilahunnah. Belajar tajwid ini penting biar bacaan ke kita lebih pas. Oke deh. Wah, banyak banget ya poin penting dari rangkuman ini. Kita udah bahas surat At-Tin. Terus sifat-sifat keren para rasul, pentingnya jaga hubungan baik dan tolong-menolong, sampai kisah Nabi Muhammad di Madinah yang inspiratif banget. Iya, intinya sih semua ini tuh panduan buat kamu, contoh biar kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi akhlaknya, niru Rasul, rajin ibadahnya, terus bisa hidup akur sama siapa aja. Ini penting banget buat kamu praktekkan sehari-hari. Betul banget. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan nih buat kamu pikirin. Tadi kan kita bahas sifat Rasul Fatonah ya, artinya cerdas. Kira-kira nih, gimana ya cara kita bisa niru sifat cerdasnya Rasul itu pas lagi belajar di sekolah atau ngerjain tugas di rumah? Coba deh direnungkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya.